Setelah gebor-gebor gambarnya, akhirnya keluar juga nih Suzuki Satria Pro dan Satria F150 model 2025 terbaru, atau mungkin udah mau masuk 2026 ya. Jadi ada dua warna untuk yang F150 dan ada satu warna untuk yang Pro. Langsung aja kita klik detailnya. Jadi dia model yang pertama adalah Suzuki Satria Pro. Itu harganya 34.900.000 dan hanya ada satu pilihan warna ini nih. Sedangkan untuk yang Satria F150-nya harganya itu 31 jutaan untuk OTR Jakarta ya, atau OTR plat B. Ada dua warna kayak gini. Dan tentu aja kita langsung lihat dulu yang pertama adalah yang varian Pro-nya. Ini paling banyak perubahannya karena dari lampu utamanya aja nih udah berubah nih. Beda sama yang varian 150 yang sana ya, itu mirip kayak injeksi sebelumnya. Nah yang ini tuh lampunya lebih lebar. Dia ada 3 baris kayak gini. Jadi untuk lampu di RL-nya ada juga, kemudian juga ada lampu deket dan juga lampu jauh. Dan dia sekarang pakai lampu sen model pisah kayak gini ya. Sama yang di varian 150 biasa juga pakai sen terpisah. Begitu juga dengan lampu belakangnya pakai sen terpisah semua sekarang. Oke, di bagian depan kita lihat dia pakai velg yang cukup legendaris, masih dipertahankan dari yang pertama ya. Desainnya nggak banyak berubah. Suspensinya teleskopik, kemudian juga di sisi kanan untuk disc brake-nya. Nah, untuk yang varian Pro ini dia udah ABS single channel. Jadi di sini tuh khusus buat baca putaran roda depan aja dan untuk fitur ABS-nya. Karena untuk speed-nya dibaca dari putaran gear depan yang ada di sebelah kiri itu. Kemudian kalau kita ngasih samping, ini desain bodinya baru serotnya. Karena kayak ada ala-ala wingletnya gitu ya. Jadi kayak motor balapnya gitu. Begitu juga di varian yang biasa udah ada tambahan wingletnya juga di serotnya kayak gini. Keren ya. Jadi dia cukup mengikuti era ya sekarang ini. Kemudian di sisi bawah undercowl-nya ini kayaknya desainnya agak lebih cakep gitu ya, karena agak lebih ke depan seolah-olah kayak pengen nyerok gitu. Kemudian masih ada radiator juga, ada tabungan reservoir juga di bawahnya. Kemudian masuk ke sisi tengah. Nah, ini speedometer baru. Jadi dia udah pakai Suzuki Ride Connect app. Jadi udah bisa koneksi ke smartphone. Nanti kalau connect ke smartphone bisa connect navigasi, Bluetooth dan notifikasi yang lain-lainnya. Kemudian area stang nggak beda jauh, stang kayak gini, masih pakai dia clip on model gini dan segitiganya bolong-bolong gini ya. Kesannya tuh kayak ramping, kecil dan juga kayak seolah-olah ringan gitulah bahannya. Kemudian di sini masih ada sakarnya masih sama, lampu jauh deket, ada sein, klakson. Dan kalau di sebelah kanan sakarnya cuma ada untuk starter aja, jadi lampunya udah AHO, nggak ada engine cut-off-nya juga, seperti itu. Dan di tengah ini dia yang baru, jadi ada storage atau ruang bagasi di tengah yang bisa dimanfaatkan untuk menaruh barang di sini. Walaupun emang rasanya nggak gede-gede banget lah ya, tapi cukup lah. Apalagi di sini ada power outlet nih buat yang varian Pro-nya, jadi bisa buat nge-charge HP, otomatis kan butuh space lebih luas karena kabelnya pasti akan melingkar-lingkar dan ada ujung kabel. Oh ya, maksimalnya juga cuma 1 kg seperti ini. Kemudian kita lihat sisi atasnya, kunci kontaknya. Untuk yang di varian Pro dia udah keyless. Ini hanya untuk kunci stang dan juga untuk nyalain ignitionnya aja atau pengapiannya aja. Nah, remote-nya simple kayak gini modelnya. Tuh, plastik kayak gini tapi belum dibuka yang ini karena ini model yang buat display. Tapi kalau kalian mau buka joknya masih manual. Jadi walaupun yang depannya udah keyless kayak gini nih, tapi kalau kalian mau buka joknya masih pakai kunci manual kayak gini guys. Jadi kalian tetap nggak bisa full buka dari kontak, nah gitu ya. Dan di bawahnya tentu aja masih sama, ada tangki bensin di sini yang kapasitasnya nggak banyak berubah. Ada ECU-nya di sini ternyata langsung kelihatan tuh. Kemudian perangkat-perangkat sikring-sikring dan juga aki. Nah di sini akinya belum ada, belum dipasang, makanya kita nggak bisa ngeliat nih speedometer yang di sini. Tapi kalian bisa lihat gambar yang udah disematkan sama tim videographer kita. Begitu. Kemudian masuk ke area mesinnya di sini. Ada pembaruan di area kopling yang mana tercantum juga di sini nih, namanya Suzuki Clutch Assist System. Jadi itu dia merupakan assist and slipper clutch, jadi bikin koplingnya lebih enteng dan deselerasinya juga jadi lebih mulus ketika turun gigi gitu ya. Jadi nggak bikin roda belakang gampang ngunci. Kemudian ada juga tulisan keyless ignition dan juga ada Ride Connect Edition. Jadi ini ibaratnya fitur-fitur barunya yang ada di Satria Pro ini dicantumin di bodinya gitu ya, kelihatan banget. Liquid cooled. Kemudian knalpot nggak banyak berubah dari varian yang Suzuki Satria injeksi, masih sama modelnya. Ada tamengnya juga di sini. Dan ini model rem belakangnya masih sama, disc brake modelnya gelombang juga sama kayak yang depan. Dan itu dia, nggak ada sensor speednya atau sensor kecepatan. Jadi emang karena ABS-nya cuma satu channel yang depan aja. Untuk bannya juga nggak berubah, bisa pakai IRC ukurannya 80/90 buat yang belakang. Dan untuk yang depan pakainya ukuran 70/90. Modelnya ramping-ramping kecil gitu ya, menyesuaikan dengan bodi motornya.
Kemudian bagian belakangnya ini dia lampu sennya jadi pakai model terpisah. Yang tadinya tuh lampu sennya di dalam sini gabung. Nah ini Mika stop lampnya jadi full merah karena sennya pindah di luar kayak gini ya. Dan model sennya ini kayak model-model Adres Eropa atau kayak GSX nih modelnya nih, nggak beda jauh. Spakbornya ramping, tapi ada sayapnya kanan kiri nih buat ngejaga cipratan air biar nggak nyiprat terlalu jauh. Kemudian di samping sini kita lihat masih sama, swing armnya masih sama, rantainya masih sama, gearnya juga masih sama, pakai ukuran 38. Monoshocknya pun masih sama, monoshock tanpa link, jadi dia langsung nyambung ke swing armnya. Kemudian di sini transmisi juga masih sama, 6 percepatan. Ini dia sensor buat baca speedometernya. Mesin nggak beda jauh, dan untuk varian ini warnanya burgundy gitu ya, kayak merah-merah hati gitulah. Habis ini kita coba perhatiin duduknya ya, kira-kira ada beda apa enggak. Dan ini dia posisi duduk kalau naik Satria Pro ya, atau yang F150 juga sama aja, karena tinggi joknya sama 765 mm. Jadi buat 170 cm tentu aja bisa napak dengan sangat amat sempurna kakinya, dan dia tuh desain joknya kayak agak naik gitu ya. Jadi kesannya tuh pengen bikin badan kita begini nih, agak merunduk biar sporty gitu ibaratnya. Stangnya posisinya nggak yang rendah banget dan nggak yang tinggi banget, harusnya nih buat dipakai harian tetap nyaman. Kakinya juga nggak terlalu nekuk, nggak yang kayak pakai footstep underbone, jadi ini nggak bikin pegel banget buat dipakai sehari-hari. Persnelannya masih sama, model yang injek dan cungkil aja, nggak ada yang buat di belakang atau buat di tumitnya. Kemudian karakter suspensinya nih Satria banget sih, yang mana empuk banget baik yang depan maupun yang belakang. Lihat tuh, lembut banget karena yang belakang itu dia nggak ada prolingnya atau nggak ada monocrossnya, jadi monoshocknya langsung bertumpu ke swing arm. Dan kalau yang depan pakai teleskopik masih sama dengan as diameter 26 mm gitu. Dan untuk yang varian Pro ini dia 3 kg lebih berat dibandingkan yang F150 yang baru, karena ada ketambahan dari reflektornya beda, ada modul ABS dan juga ada modul keyless-nya. Kemudian ada satu yang unik, jadi walaupun dia ini sennya terpisah, biasanya kita selalu khawatir kalau kesenggol di jalan atau di parkiran ya. Nah di sini sen pisahnya ini ajaib teman-teman. Nah bisa sampai belok gini, patah gini. Jadi nggak perlu khawatir kalau kesenggol di jalan gitu ya. Ini harusnya aman banget sih. Apa nggak rugi ya? Jadi nggak patah-patah gitu, nggak rusak-rusak kan? Nah buat perstelangnya ini ada sedikit perubahan. Jadi kesannya lebih sporty karena yang biasa tadi injek dan bisa dipakai tumit, sekarang cuma injek dan cungkil aja nih kayak di GSX. Beda 3,9 juta untuk varian F150 baru ini emang ada beberapa perubahan. Seperti udah dilengkapi dengan toolbox atau ruang bagasi di tengah seperti ini, tapi tanpa power outlet kayak yang Pro. Kemudian juga dia sennya udah model pisah, walaupun headlampnya masih pakai injeksi yang model sebelumnya. Kemudian speedometernya juga belum dilengkapi dengan Suzuki Ride Connect, jadi belum bisa nampilin notifikasi dan juga belum bisa terhubung ke smartphone-nya. Jadi beda 3,9 juta. Yang terakhir adalah belum ada ABS satu channel di depan. Jadi itu dia pembahasan ulasan pertama kali kita ngelihat Suzuki Satria F baru. Ada yang varian Pro, ada yang varian biasa. Menurut kalian mana yang keren? Dan komentar di bawah kira-kira harusnya kayak gimana motor ini. Jangan lupa di komen like supaya motor Indonesia. Dan habis ini kita akan langsung test ride motor ini di sirkuit Sentul.